Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai rencana audit yang tanggap. Ya, kemarin sudah dipresentasikan ya. Sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai rencana audit yang tanggap. Jadi di sini istilahnya adalah responsif ya ataupun tanggap, merupakan reaksi auditor apabila terjadi suatu resiko ya yang diidentifikasi dan dinilainya dalam tahap pertama dari suatu proses audit. Nah, kemudian jadi ISA yang relevan ya dengan rencana audit yang tanggap patut kita cermati itu terdapat pada ISA 260 ya, kemudian ISA 300 dan juga ISA 330. Kemudian juga dengan ISA 500. Kemudian ISA ini ya, ISA 260 itu ada di ayat ISA 260.15, kemudian di ISA 300 di ISA 300.9 sampai ISA 300.12, kemudian untuk ISA 330 ya itu ISA 330 sampai 3305 sampai 33010, kemudian 33015 sampai dengan 33022, kemudian ISA 500 pada ISA 500.6, ISA 500.7 dan ISA 500.10. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian selayang pandang. Jadi tahap kedua dari proses audit adalah tahap menanggapi suatu resiko. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai resiko yang akan dinilai. Kemudian cara yang dilakukan ya dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap suatu resiko salah saji ataupun pada tingkat laporan keuangan maupun tingkat asersi. Jadi langkah awal yang harus kita tempuh adalah membuat daftar mengenai semua resiko yang dinilai dan dikembangkan pada akhir tahap penilaian suatu resiko. Jadi pada area laporan keuangan yang kecil dapat digabungkan dan diperlakukan sebagai satu area besar untuk mengembangkan suatu tanggapan audit yang tepat. Nah, kemudian tanggapan secara menyeluruh atau istilahnya adalah overall response. Jadi resiko pervasif, apa sih yang dimaksud dengan pervasif? Berarti resiko yang akan menimbulkan dampak resiko ke tingkat resiko yang lainnya, itu namanya resiko pervasif. Pada tingkat laporan keuangan dapat ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan secara menyeluruh oleh auditor. Kemudian dalam membuat tanggapan menyeluruh, auditor juga menentukan yang pertama adalah 1. Intensnya anggota tim audit. Kemudian staf mana yang akan ditugaskan. Kemudian yang ketiga, luasnya supervisi yang diperlukan selama audit. Kemudian perlunya memasukkan unsur pendadakan atau unpredictability, kemarin sudah saya jelaskan dalam RBA, dalam memilih prosedur audit selanjutnya yang akan dilaksanakan. Kemudian setiap perubahan yang berkaitan dengan sifat waktu pelaksanaan ataupun luasnya prosedur audit. Nah, ini materialitas dalam merancang suatu pengujian. Jadi faktor kunci dalam menentukan luasnya suatu prosedur audit ialah performance materiality dan juga materialitas pelaksanaan. Jadi performance materiality ini ditetapkan untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan juga dimodifikasi untuk memperhitungkan resiko tertentu berkenaan dengan saldo akun, transaksi, ataupun disclosure dalam suatu laporan keuangan. Kotak peralatan audit ya, jadi kita memerlukan kotak peralatan audit. Apa saja yang kita perlukan pada saat kita melakukan audit secara responsif ataupun audit secara tanggap itu bagaimana? Yang pertama adalah kotak peralatan auditor yang diperlukan, yaitu prosedur substantif dasar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prosedur substantif yang diperluas, kemudian prosedur analytical substantif, kemudian yang keempat adalah uji pengendalian. Nah, ini penting sekali ya sebagai kotak peralatan auditor. Kemudian akan kita bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan masing-masing prosedur tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai prosedur substantif dasar. Jadi prosedur substantif dasar ini ya wajib dilaksanakan untuk setiap jenis transaksi saldo akun dan disclosure yang material tanpa memerhatikan
ARMM ya. Kemudian dalam hal ini apa sih yang dimaksud dengan prosedur substantif? Jadi substantif berarti kita menguji moneter, angka. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai substantif pasti berkaitan dengan moneter ataupun angka. Jadi prosedur substantif dasar itu dilaksanakan untuk setiap jenis transaksi ya. Kemudian saldo akun dan juga pengungkapan yang material tanpa memperhatikan ARMM. Kemudian penilaian resiko oleh auditor bersifat judgmental dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua salah saji material. Jadi hanya berdasarkan dari judgment auditor. Kemudian ada kendala bawaan ataupun yang dalam hal ini dinamakan dengan inherent limitation. Dalam pengendalian internal termasuk dalam hal ini adalah management override. Ini semua kemarin ada di RBA ataupun risk based audit. Kemudian contoh prosedur substantif dasar, tentunya kita harus bisa memperoleh daftar lengkap dari semua item yang merupakan rincian saldo akhir. Jadi kita harus bisa membandingkan saldo periode berjalan dengan saldo periode di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah memperoleh alasan atau penjelasan mengenai fluktuasi ya ataupun keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak terduga ya, misalnya ada fluktuasi ataupun regulasi dari suatu pemerintah, tentunya ini akan mempengaruhi perusahaan, begitu juga mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan prosedur pisah batas akhir tahun atau yang dinamakan dengan period end cut off procedure. Ini sangat penting. Kemudian prosedur substantif yang diperluas, apa itu? Jadi contoh prosedur audit ataupun substantif yang diperluas antara lain adalah prosedur yang disesuaikan untuk menanggapi suatu faktor risiko khusus yang dalam hal ini adalah manajemen overhead. Jenis kecurangan lainnya, ini setelah kita menguji semua transaksi, semua akun, maka kita akan memperluas ya dalam hal ini adalah masing-masing resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Jenis kecurangan lainnya misalnya, ataupun resiko signifikan yang berkaitan dengan moneter laporan keuangan. Kemudian prosedur yang serupa dengan basic prosedur tetapi luasnya prosedur lebih ditingkatkan lagi. Ini yang dinamakan dengan prosedur substantif yang diperluas. Oke, selanjutnya uji pengendalian. Ini sangat penting untuk menguji apa? Uji pengendalian pasti berkaitan, kalau substantif berkaitan angka, moneter, transaksi, dan lain sebagainya. Kalaupun dengan uji pengendalian berarti kita mengarah kepada kepatuhan. Jadi uji pengendalian ataupun tes kontrol dapat dilaksanakan untuk memperoleh bukti audit mengenai suatu asersi yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor. Jadi uji pengendalian dalam hal ini untuk menekan resiko tingkat yang lebih rendah. Jadi kalau kita ingin menekan resiko ke tingkat lebih rendah, maka kita memerlukan sampelnya ataupun buktinya jauh lebih banyak. Kemudian untuk memberikan bukti yang diperlukan untuk suatu asersi tertentu. Kemudian analitik, prosedur analytical substantif. Setelah itu kita harus bisa membandingkan. Yang namanya analytical itu artinya membandingkan. Prosedur analytical substantif dalam hal ini meliputi evaluasi ataupun informasi keuangan melalui analisis ataupun hubungan ataupun korelasi yang mungkin ada di antara data keuangan dan data non keuangan. Jadi kita membandingkan. Harus dibangun ekspektasi yang tepat untuk jumlah ataupun angka yang diperiksa. Nah, ini yang dinamakan dengan prosedur analytical substantif. Kemudian prosedur analytical substantif ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perbandingan sederhana di antara data, misalnya model perkiraan ataupun prediktif model, ataupun bisa dikombinasikan dengan uji pengendalian ataupun uji prosedur substantif lainnya. Nah, kemudian rencana audit yang responsif, tentunya kearifan profesional ataupun professional judgment dan juga pemikiran yang cermat diperlukan untuk menyusun suatu rencana audit dalam memberikan tanggapan yang tepat pada risiko yang dinilai, atau dalam ini adalah accessories ya. Waktu untuk menyusun rencana yang tepat hampir dapat dipastikan akan menghasilkan audit yang efektif dan juga efisien dan penghematan waktu audit. Nah, kemudian 3 langkah umum yang dijalankan auditor dalam menyusun rencana. Yang pertama adalah tanggapi risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan ataupun tanggapan menyeluruh ataupun overall respon. Kemudian identifikasi prosedur tertentu yang diperlukan untuk area laporan keuangan yang material. Kemudian tentukan prosedur audit dan luasnya. Ini adalah rencana audit yang responsif. Kemudian rencana audit responsif ini ya tentunya
menanggapi resiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Langkah pertama adalah menyusun tanggapan secara menyeluruh ataupun overall respon yang tepat pada tingkat laporan keuangan ya, karena resiko-resiko ini bersifat pervasif. Penilaian resiko dengan tingkat moderat ya. Jadi resiko itu ada yang moderat, ada yang tingkat tinggi. Akan menambah pekerjaan audit yang diperlukan untuk setiap area. Area atau apa sih ya? Tiap per akun dalam suatu laporan keuangan, kas misalnya. Kemudian lagi modal misalnya. Ini setiap area dalam laporan keuangan ini harus bisa dinilai resikonya. Kemudian, rencana audit responsif ini tentunya kita akan mengidentifikasi prosedur tertentu untuk suatu area tertentu. Jadi, sebelum menyusun tanggapan terinci atas setiap resiko yang dinilai, akan bermanfaat bagi auditor untuk mempertimbangkan ya untuk setiap laporan keuangan area yang material ya. Jadi ada pertanyaan berikut. Jadi adakah asersi yang diberikan perusahaan ya yang dalam hal ini dilaporkan oleh auditor itu tidak ditangani dengan uji substantif saja? Kemudian adakah pengendalian internal atas proses transaksi dapat diandalkan atau tidak pengendalian internalnya? Jadi transaksi ini kan juga memerlukan pengendalian internal ya, misalnya harus ada signature ya, kemudian harus ada nota transaksi, kemudian harus ada tanda tangan dari gudang, kemudian keluar harus ada tanda tangan dari misalnya dari manajemen penjualan dan lain sebagainya. Ini semuanya harus terkontrol, pengendalian internalnya harus baik. Karena memang kalau tidak ya memang resikonya akan mendapatkan suatu fraud ataupun kecurangan dari pihak pegawai. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kemudian apakah prosedur analytical substantifnya tersedia atau tidak? Kemudian adakah unsur pendadakan atau unpredictability ya? Kemudian misalnya lagi adakah resiko kecurangan yang ada ataupun resiko-resiko yang tentunya signifikan, misalnya kecurangan hubungan pihak relasi, kong kali kong. Nah, ini sangat berbahaya dan lain-lain yang memerlukan suatu pertimbangan khusus dari auditor. Nah, ini kemudian menanggapi suatu resiko fraud. Tentunya resiko kecurangan atau fraud termasuk manajemen override dapat terjadi di semua entitas. Yang namanya kecurangan itu tidak bisa dikendalikan ya, kalau kita tidak memiliki pengendalian internal yang baik. Dan perlu mendapatkan perhatian ketika auditor menyusun suatu rencana audit. Jadi langkah pertama adalah menilai resiko potensial terjadinya kecurangan dan kemudian merancang tanggapan menyeluruh dan tanggapan terinci yang tepat. Nah, ini ya, menanggapi suatu resiko fraud, tentunya auditor harus memperlakukan resiko salah saji material yang dinilai, atau dalam hal ini adalah assessment of material misstatement, karena fraud sebagai resiko signifikan. Jadi suatu resiko signifikan ya mengharuskan seorang auditor ya beberapa petunjuk dalam menanggapi resiko yang berhubungan dengan manajemen override ataupun tindakan manajemen yang sengaja meniadakan ataupun melemahkan suatu pengendalian. Menanggapi resiko fraud, tentunya manajemen override dapat dilakukan terhadap atau dalam hubungan ya. Misalnya kita mengidentifikasi atau menguji jurnal entries ataupun adjustment ya, ataupun jadi kita menguji jurnal ataukah penyesuaian ya. Kemudian review estimasi yang berkaitan dengan transaksi, saldo, dan juga mengidentifikasi kemungkinan bias di pihak manajemen. Kemudian memahami alasan bisnis dalam transaksi yang signifikan, yang luar biasa atau unusual, atau di luar bisnis yang wajar dari suatu entitas tersebut. Nah, ini menanggapi resiko fraud, tentunya manajemen override dapat dilakukan terhadap atau dalam hubungan dengan transaksi hubungan pihak berelasi. Jadi kita harus bisa memahami hubungan bisnis antara pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terjalin dalam suatu entitas. Kemudian pengakuan pendapatan. Jadi dalam hal ini melaksanakan prosedur audit substantif, kemudian minta konfirmasi persyaratan kontrak yang relevan dari para pelanggan. Nah, ini ya. Kemudian juga ya. Nah, ini menentukan lengkapnya rencana audit. Jadi yang terakhir ya. Jadi kita harus mengetahui apakah semua laporan keuangan sudah tercakup atau belum. Nah, ini jadi suatu melakukan audit yang responsif. Kemudian adakah kebutuhan akan konfirmasi eksternal. Jadi kita bagaimana konfirmasi kepada pihak eksternal, apakah ada kecocokan atau tidak. Misalnya kita melakukan suatu penjualan, kita tanya kepada pelanggan apakah betul misalnya satu unit ini terjual, misalnya satu unit adalah 1 juta. Lah, ini harus cocok antara kesesuaian dari dalam perusahaan, info dalam perusahaan, dan juga secara konfirmasi eksternal kita menghubungi pelanggan, oh ternyata cocok misalnya 1 juta. Nah, ini
Ini berarti sesuai ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian dapatkah bukti yang diperoleh tahun lalu digunakan? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian apakah perlu tenaga ahli ataupun tenaga spesialis yang kemarin juga sudah saya jelaskan. Kemudian apakah proses tutup buku apakah sudah diliput atau belum? Apakah resiko signifikan telah ditangani? Kemudian apakah bukti yang diperoleh dari pengujian tengah tahun sudah dimutakhirkan atau belum? Apakah risiko potensial terjadinya kecurangan mendapatkan perhatian dari auditor? Nah, inilah kita harus bisa menentukan lengkapnya rencana audit. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk audit responsif. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sampling audit ya, prosedur audit selanjutnya ataupun sampling audit. Baiklah, saya akhiri perkuliahan hari ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.